pertolongan pertama, pertolongan pertama ketika kecewa apa gitu. Kita nggak tahu ya. Pertolongan pertama ketika cemas apa, pertolongan pertama ketika khawatir apa. Itu kita kayak tidak pernah dibekali ilmu mengenai itu gitu. Itulah kenapa dasar saya adalah selama ini menyuarakan, yuk kita belajar pelan-pelan mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang sederhana terkait belajar kesehatan mental. Nah, itu mari kita bawa ke tadi ya pertanyaannya kan di dunia kerja. Kesehatan mental ini penting diomongin, dipelajari di dunia kerja. Kenapa? Karena kesehatan mental itu memengaruhi banyak hal. Mungkin kalau menurut saya dua hal penting yang dipengaruhi kesehatan mental adalah pertama, produktivitas kerja. Ya, contoh misal kalau kesehatan mental kita nggak baik, ya, mental kita baru bermasalah, tentu kita akan jadi malas-malasan kerja. Ya, kita jadi mager. Nah, pagi itu kalau bangun tidur terasa posesif kasurnya ya. Jadi kayak malas gerak, terus jadinya produktivitas kita jadi ngedrop. Ya, itu pertama. Yang kedua, terkait dengan produktivitas kerja, ada juga loh yang gini, punya masalah mental, mentalnya nggak sehat, membuat dia jadi workaholic, overwork, kerjanya berlebihan, ya, itu mungkin bisa dipengaruhi oleh trauma masa lalu. Jadi kondisi mental kita mempengaruhi gaya bekerja kita, ya. Entah itu jadi malas-malasan atau jadi overwork, berlebihan kerja. Nah, poin kedua terkait dengan pengaruh kesehatan mental yang menurut saya sangat penting adalah kesehatan mental itu memengaruhi kesehatan fisik. Dua hal itulah yang membuat kita perlu berbicara, membahas kesehatan mental di dunia kerja. Dan mungkin untuk ringkasnya ya, untuk menjawab pertanyaan pertama ini, kenapa kita perlu, bahkan penting ya, kita penting berbicara, belajar kesehatan mental di dunia kerja begini, teman-teman. Banyak perusahaan selama ini, banyak pihak di dunia kerja selama ini, itu hanya mementingkan, hanya melihat tentang leadership, kepemimpinan, teamwork, ya, kerja timnya seperti apa, inovasi, ya, kreativitas, apalagi uh, communication skill, ya, atau misal tentu saja laporan keuangan, ya. Jadi financial report itu menjadi tolak ukur ya, perusahaan ini profit atau merugi. Ya. Nah, termasuk tadi ya leadership, kreativitas, teamwork, itu semua yang selama ini diprioritaskan oleh banyak perusahaan. Padahal menurut Harvard Business Review itu mengatakan begini, itu semua yang selama ini diprioritaskan oleh perusahaan, itu semua kan hasil karya, hasil kerja manusia-manusia di dalamnya. Benar kan? Kita ngomongin leadership misal. Oh, kita belajar tentang leadership kepemimpinan. Loh, kita perlu lihat di balik kepemimpinan itu kan isinya manusia-manusia. Kita ngomongin tentang communication skill, kita ngomongin tentang performance lah. Performance atau mungkin financial report. Itu semua kan hasil karya dari manusia-manusia di dalamnya, karyawan-karyawan di dalamnya. Nah, manusia dan karyawan di dalamnya ini kan sangat dipengaruhi oleh kesehatan. Kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Gimana kita bisa mengajak orang buat produktif kalau orang-orang di dalamnya nggak sehat gitu. Ya, itulah pentingnya kita perlu, oh ya satu lagi, kita ini perlu melihat sukses yang sehat ya. Karena mungkin kita selama ini terjebak, oh yang penting sukses aja lah gitu. Udah pokoknya sukses, padahal bisa jadi suksesnya itu beracun, suksesnya itu sakit. Ya. Sukses sih, tapi mengalami sakit fisik atau mengalami masalah mental. Ya kan berarti suksesnya kan nggak utuh gitu. Suksesnya berarti nggak sehat. Jadi mari kita upayakan sukses yang sehat. Begitu, Mbak.
Oke, baik. Jadi sebenarnya kenapa kesehatan mental itu penting di tempat kerja? Karena yang pertama tadi mempengaruhi produktivitas. Bisa jadi kita malas-malasan untuk bekerja atau sebaliknya jadinya overwork sampai tidak Ya, peduli dengan kesehatan fisik. Makanya tadi kenapa ada juga yang keduanya adalah mempengaruhi kesehatan fisik. Dan kalau misalnya sudah seperti itu ya tadi performa kita akan jadi menurun gitu ya di sebuah perusahaan atau di pekerjaan. Kemudian ya, sebenarnya Mas Aji, kalau misalnya eh, kita kan sekarang masuk ke dalam lingkungan kerja gitu ya, gimana ya. sih caranya kita tahu atau ciri-ciri apa sih yang membuat suatu lingkungan kerja itu bisa mendukung kesehatan mental masyarakat atau karyawan Oke. gitu? Berarti pertanyaannya adalah gimana kita tahu sebuah perusahaan itu mulai peduli akan kesehatan mental, gitu ya Ya, Mbak Gia? iya Oke, betul. ya. Ada beberapa tanda ya, beberapa apa alarm ya. Oh, ini perusahaan ini mulai peduli akan kesehatan mental. Yang pertama adalah mulai mengadakan training-training, sesi workshop mengenai kesehatan mental ya. Udah mulai mengundang psikolog, psikiater, profesional ya untuk memberikan training atau workshop terkait tema-tema kesehatan mental. Itu tanda pertama. Oh, ini berarti perusahaan ini mulai aware terhadap kesehatan mental karyawannya. Yang kedua lebih mendalam adalah sekarang ini mulai, ini sebatas pengalaman saya diundang ke banyak perusahaan ya. Perusahaan mulai bermunculan program-program secara garis besar ya, meskipun setiap perusahaan beda-beda namanya, nama programnya, tapi secara garis besar itu masuk ke EAP, Employee Assistance Program. Ya. Program ini memberikan layanan konseling ke karyawannya. Ya. Jadi yang tanda kedua ini perusahaan memberikan uh, akses, ya, akses kepada karyawannya untuk bisa konseling ke profesional, ke psikolog, ke psikiater, ya, secara gratis. Ya. Ada belum lama ini ada satu perusahaan yang mengundang saya, dia bikin konseling center. Dan konseling center ini konselornya itu sebagian orang-orang internal, ya, sebagian masih eksternal, ya, ya. Itu tidak masalah gitu. Ada juga yang perusahaan yang bikin program ini 100% masih eksternal. Jadi memberikan layanan konseling ke stafnya, ke karyawannya. Ya, itu tanda kedua. Tanda ketiga, perusahaan itu mulai aware terhadap kesehatan mental ketika ini lebih mendalam. Em, perusahaan mau memberikan kelonggaran dalam bekerja, misal izin untuk tidak bekerja, mm, dengan alasan si karyawan ini punya alasan yang kuat dan memang itu didukung oleh profesional bahwa dia sedang mengalami kondisi mental yang tidak sehat. Ya. Bahkan ada yang memberikan asuransi atau mungkin uh, dibiayai untuk ke profesional gitu dari perusahaannya. Ya. Itu tiga, tiga tanda yang bisa jadi acuan secara umum ya, meskipun mungkin ada tanda-tanda yang lain yang bisa lebih detail, tapi secara umum tiga itu tandanya, Mbak Kia. Baik, jadi berarti ciri-ciri perusahaan sudah mulai mendukung kesejahteraan mental karyawannya tadi yang pertama, perusahaan itu sudah mulai memberikan training gitu ya untuk para karyawannya mengenai kesehatan mental dan sebagainya. Kemudian sudah mulai membuka konseling center atau tempat untuk karyawannya konseling baik sama psikolog ataupun psikiater. Kemudian tadi mau memberi kelonggaran gitu ya untuk izin karena biasanya yang terakhir ini agak susah nih gitu Iya, ya iya. agak Sekarang kan susah ini nih. ya, sekarang kan mungkin Mm, hanya melihatnya secara fisik ya, padahal kan mm, mm, permasalahan mental itu juga berat buat yang mengalaminya. mm, Apalagi sampai ke spektrum sakit mental itu mm, mm, berat ya untuk orang yang mengalami sehingga kita memang perlu mulai aware. Dan yang mungkin tambahan satu lagi ya, tanda keempat adalah perusahaan mulai menumbuhkan kultur mm, mm, untuk tidak tidak tergesa ngejudge gitu. Maksudnya gini, kan ada ya momen-momen di mana rekan kerja kita curhat, bercerita, tapi memang konteksnya, momennya itu momen yang cukup serius. Maksudnya bukan
bukan pada waktu momen yang seru, bukan pada waktu momen bercandaan. Kalau momen bercandaan kan kadang kan ya wajar aja gitu, Hmm. kadang saling ngejek atau mungkin saling ngecengin gitu dan sebagainya kan itu wajar. Tapi kalau di momen yang serius memang rekan kerja kita itu atau mungkin sebaliknya ya, kitanya yang bercerita curhat, menceritakan masalah kita dan konteksnya itu cukup serius, muncul lingkungan atau tercipta lingkungan yang sehat untuk bercerita. Ya. Hmm. Jadi ketika misal rekan kerja mau bercerita di konteks yang serius, dia menceritakan masalahnya. Dirimu mendengarkan sepenuh hati. Ya. Hmm. Jadi punya apa ya? Kalau bahasa saya skill dasar konselor ya. Ya, Hmm. hanya dasarnya saja, bukan jadi profesional konselor, tapi setiap orang di dalam perusahaan itu punya skill dasar untuk mendengarkan. Ya. Hmm. Kultur itu ditumbuhkan oleh perusahaan, maka perusahaan itu bisa dikatakan mulai aware akan kesehatan mental. Hmm, ya. Berarti yang terakhir perusahaan ini mulai menumbuhkan tadi ya kultur untuk tidak menjudge sesuatu yang sedang terjadi ataupun tadi sebenarnya memberikan training untuk mendengarkan gitu kayaknya Iya, oke juga ya Mas ya gitu. ya, Jadi ya, kalau ada ya. yang mau Skill cerita, dasar ini, skill skill dasar dasarnya ada. konselor ya. Kan waktu Hmm, kalau kuliah psikologi kan ya Mbak Gia kan tahu ya tentu saja. Kan ada di iya. eh, skill dasar lah, skill dasar konselingnya. Itu Hmm, perlu mulai diajarkan ke orang awam sekarang ini ya. Apalagi hmm, di kondisi yang sekarang ini semakin banyak orang uh, menjalani hidup ini tidak mudah gitu. Kondisi hidup ini dirasa semakin menakutkan kan. Sehingga mulai muncul masalah-masalah mental. Sehingga tidak bisa kita hanya menggantungkan ke profesional. Kita perlu menumbuhkan skill itu ke orang-orang awam gitu. Dan mungkin kalau saya boleh tambah satu lagi biar pas lima ya, tanda perusahaan ini mulai aware kesehatan mental adalah em, selama ini mungkin perusahaan kan cenderung ngajakin karyawannya hanya buat meeting ya. Meeting-meeting yang ya, mungkin serius gitu. ya. Ya, hanya urusan kerjaan aja gitu. Hmm, Padahal kan ya nggak bisa seperti itu. Manusia kita ini kan hmm, bukan mesin. Sehingga perusahaan yang mulai aware terhadap kesehatan mental, perusahaan tersebut mulai mengadakan event-event, Zoom meeting, tetapi em, ambience-nya adalah ambience kekeluargaan atau temanya adalah tema hmm, kekeluargaan. Kayak ya hanya yuk kumpul, ngapain nggak ngurusin kerjaan. Bahkan mungkin ada beberapa perusahaan itu uh, kumpul dengan karyawannya gitu. Yuk kita kumpul tapi di sini dilarang ngomongin kerjaan ya. Kita ngomongin hmm. tentang personal gitu, tentang hal-hal yang memang sifatnya lebih kekeluargaan gitu. Iya, benar. Jadi kayak semacam mungkin gathering gitu ya, biasanya yang main kemana gitu tanpa Iya. memikirkan pekerjaan gitu Iya, ya. tapi kalau catering kan Iya, biasanya seringkali setahun cuma sekali ya, atau iya mungkin sekali. ya sifatnya yang besar gitu kan. Hmm, Padahal sebenarnya kan untuk ketemu kumpul itu tidak harus gegap gembita, tidak harus wah gitu, tapi mungkin kayak sebulan sekali uh, hmm. mikro meeting gitu, tapi ambience adalah ambience santai gitu. Jadi nggak kerjaan terus yang dibahas gitu ya, Mas. Nggak. Iya, Kita sudah terlalu capek kalau terus-terusan ngomongin kerjaannya. iya Kita betul. perlu saling memperlakukan sebagai manusia seutuhnya gitu. Iya benar. Nah, baik kalau gitu sebenarnya jika perusahaan yang sudah memberikan fasilitas tersebut gitu ya, sebenarnya Ya, udah enak gitu ya. Tapi kadang untuk beberapa orang mungkin mereka sendiri tuh nggak aware kapan sih aku harus mulai datang untuk konsultasi mungkin atau kayaknya aku butuh sesuatu nih untuk menjaga kesehatan mental gitu. Apa sih tanda-tandanya kita harus mulai berani dan mau untuk konsultasi mungkin? Gitu, Mas. oke. Oke, ada tiga tanda ya secara ringkas. Hanya saja ini mungkin saya sederhanakan dari berbagai definisi kesehatan mental. Karena definisi kesehatan mental menurut WHO misal, itu ada tiga aspek. Tiga aspek. Terus definisi kesehatan menurut yang lain itu juga ada beberapa aspek gitu. Dari berbagai definisi itu, saya belajar untuk menyederhanakan terkait dengan tanda kapan kita mesti mulai lebih peduli terkait Hmm. kesehatan mental kita atau
apa sih tandanya kalau aku ini mesti ke profesional gitu, mesti ke psikolog, mesti ke psikiater? Ada tiga tanda. Pertama adalah relasi. Ya, saya sebut dengan relasi. Maksudnya gimana? Coba kita, termasuk saya, cek cek relasi kita dengan orang-orang di sekitar. Ya. Oke. Terutama relasi kita dengan orang-orang terdekat, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak. Kalau relasi kita ini sudah cenderung kita ini jadi gampang marah gitu, ya, Hmm. gampang tantrum ya, senggol dikit langsung rewel kitanya gitu. Nah, itu barangkali ada kaitannya dengan kondisi mental kita. Ya. Jadi Hmm. masalah mental kita mungkin perlu diselaraskan, perlu disehatkan. Ya. Itu tandanya terkait dengan relasi. Coba cek dirimu sendiri atau mungkin diri kita semua ya masing-masing. Kita cek relasi kita gimana ya dengan orang-orang di sekitar. Yang kedua adalah kreasi. Ya. Relasi Oke. kreasi. Nah, kreasi ini terkait dengan pekerjaan, terkait dengan Hmm. gimana kualitas kamu berkarya. Coba cek kerjaanmu sehari-hari gimana. Apakah kamu tadi ya jadi mager atau jadi malas-malesan, jadi rajin rebahan, nah, gemar rebahan, passionnya rebahan. Hmm. Itu Iya. mungkin ya, mungkin ada kondisi mental yang membuat kamu seperti itu ya. Atau sebaliknya, tadi juga saya singgung bahwa kalau gayamu bekerja itu overwork ya, workaholic ya, Hmm. begadang yang ngotot sekali bekerja ya, terlalu kenceng banget bekerja. Nah, mungkin ada masalah mental yang membuat kamu seperti itu Hmm. ya. Itu tanda kedua, alarm kedua, yaitu kreasi ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, tanda kamu perlu ke profesional atau perlu lebih memperhatikan kesehatan mentalmu adalah rekreasi. Hmm. Maksudnya, cek Hmm. lihat kualitas istirahatmu. Ya, Hmm. contoh misal waktu weekend, ya seperti sekarang ini ya, Sabtu Minggu, gimana? Apakah kamu bisa beneran istirahat? Oh, nggak bisa Mas, karena ada tuntutan kerjaan, bisa seperti itu Hmm. ya. Dari kantor ini banyak kerjaan. Ya. Mungkin kalau di momen-momen yang weekend dan kamu beneran nggak ada kerjaan, kantor tidak ada tuntutan memintamu bekerja, gimana? Apakah kamu bisa Hmm. beneran relax? Ya? Atau jangan-jangan kamu terlalu ada dorongan untuk, wah aku harus sibuk, aku harus kerja, ya, Hmm. ngurusin ini, ngurusin itu, ya. Saking rajinnya bekerja, nggak bisa istirahat sampai sibuk ngurusin rumah tangga orang lain. Wah, itu bahaya ya kan? Bahaya. Nah, itu Iya, iya. kadang kadang diri kita itu tidak bisa rileks, tidak bisa punya kualitas rekreasi yang sehat karena Hmm. ada kondisi mental yang perlu disehatkan ya. Dan Hmm. di sini di poin rekreasi ini juga terkait dengan kualitas tidur. Gimana kualitas tidurmu setiap malam itu perlu diwaspadai atau perlu diperhatikan lah. Perlu diperhatikan. Kalau kualitas tidurnya jadi nggak baik, nah barangkali ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada kondisi mental yang memang Hmm. perlu disehatkan. Begitu Mbak Kia, tiga tanda, tiga alarm. Oke. Tiga tandanya berarti yang pertama relasi dengan orang sekitar seperti apa gitu ya, sama Iya, pasangan, orang tua, atau sama anak dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kreasi, yaitu terkait dengan pekerjaan, kualitas pekerjaannya sendiri tadi, dan apakah kita jadi overwork atau jadi mager gitu iya, sebaliknya. iya, Dan rekreasi tadi kualitas istirahat termasuk kualitas tidur nih yang biasanya iya, juga mungkin dirasakan kayaknya tidurnya nggak cukup tapi ya udahlah kerja aja iya, misalnya kayak gitu iya, ya. iya. Oke, baik. Jadi kita potong sebentar nih, kita mau sapa Boleh. dulu ada Pak Haidar Bagir yang sudah datang sebagai Ketua Badan Pembina Amal Khair Yasmin. Selamat datang Pak Haidar, semoga hari ini bisa mengikuti sampai akhir. Salam hormat Gitu. saya buat Pak Haidar. I- Ya. Ah, Oke. ada Oh ini sudah hadir videonya. ya. Pak Haidar. Iya. Pak Haidar, Ah, selamat pagi Pak. selamat pagi Pak. Gak ada suaranya tapi ya. Iya, Oke. mungkin Iya masih di di baik.
Oke, kalau gitu kita lanjutin aja mungkin ya. Boleh saya Oke, ngikut atau mau mendengar oke, Pak Haidar dulu? Oh, oke, udah sudah itu. Oke, balik. baik. Ya, Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi berarti itu ya, tanda-tandanya gitu ya. Tadi ya. alarm, kapan sih kita harus mulai aware dan konseling ataupun bertemu sama yang profesional. Tapi sebenarnya ada cara nggak sih Mas untuk kan itu kalau tempat kerjanya menyediakan ruang untuk kita konsultasi dan sebagainya. Tapi ketika ada tempat kerja yang tidak menyediakan hal tersebut, gimana sih caranya kita meningkatkan produktivitas kita di tempat kerja dan mengurangi stres tanpa ya kita harus datang ke tempat kerja yang ada konselornya dan sebagainya. Gimana sih caranya? Ya, ini pertanyaan yang mendalam karena sebenarnya ada jawaban ringkas. Hanya saja mungkin kita perlu berhati-hati dengan apa ya pop psychology atau psikologi populer itu kan kadang kan kayak Hmm. praktis, simple, ya nyenengin buat diri kita, tapi belum tentu kita lihat secara utuh ya. Hmm. Gini kita uh, karena ini sudah mulai apa dalam obrolannya, saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu melihat persoalan kesehatan mental ini secara pas ya di dunia kerja ini. Uh, Sebatas pengalaman saya diundang ke perusahaan, ada sebagian orang melihat bahwa em, mungkin saya kasih contoh aja ya. Situasi kerjanya itu, kondisi kerjanya itu memang tidak sehat, ya. Hmm. Terlalu penuh dengan deadline, terlalu penuh dengan pekerjaan, ya, terlalu penuh dengan apa ya, mungkin dari atasan yang terlalu bikin stres dan sebagainya, gitu. Hmm. Sehingga secara sosial, secara lingkungan, memang kondisinya itu tidak sehat mental. Ya. Hmm. Lalu, menurut orang-orang tersebut, udahlah, pokoknya orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan itu, udahlah diminta konseling saja. Hmm. Jadi pendekatannya personal ke konseling. Padahal akar masalahnya adalah masalah lingkungan, masalah sosial, Hmm. masalah sistem. Nah, ini kan tidak menyelesaikan masalah secara Ya. tuntas ya, ya kan? Ini saya bisa merasakan juga profesional psikolog konselor yang di dalamnya itu Hmm. pusing juga pastinya, ya kan? Hmm. Iya. Ini pada waktu konseling orang-orangnya oke, sudah mulai berangsur kesehatan mentalnya. Tapi ketika masuk ke kantor, ke dunia kerja, lah sistemnya aja sistem yang memang tidak Hmm. sehat mental. Ya kembali lagi ke kondisi yang tidak sehat mental orang-orangnya. Ya, Hmm. makanya saya selama ini ketika diminta untuk bicara tentang hal ini, saya perlu melandasi satu hal dulu bahwa di dunia psikologi perlu lihat nature dan nurture. Ya, lingkungan, nurture itu lingkungan, nature itu bawaan diri kita. Atau kalau di dunia kedokteran itu ada genetik dan epigenetik. Ya, nah mungkin lebih simpelnya bahasanya adalah lingkungan dan personal atau sosial dan personal. Nah, Hmm. dua hal ini, dua ranah ini perlu sama-sama diurai, perlu sama-sama diselesaikan atau diatasi ya. Ya, kita nggak bisa terus, oke lah masyarakat warga di sini diminta untuk konseling aja. Tapi ternyata kondisi lingkungan, kondisi masyarakatnya, Udah kondisi mendukung. jalannya serba macet dan kondisi Hmm. macet itu tidak diurai gitu. Ya bisa Hmm. dipahami ya, bisa Iya, dipahami iya. ya. Eh, Kondisi lingkungannya ini yang menjadi akar masalah tidak diurai, tapi kita hanya dihajar oleh, diminta mengatasi masalah personalnya ya. Atau Hmm. ada juga sebaliknya gitu. Kondisi personalnya yang menjadi akar masalah ya, kondisi personalnya yang tetap dibiarin bermasalah, lingkungannya terus disehatin. Ya tetap aja tidak menyelesaikan masalah ya. Hmm. Lingkungannya sosialnya udah beneran sehat ini, udah diupayakan beneran sehat. Tapi secara personal, secara individu tidak diupayakan untuk sehat mental, tetap aja itu akan terjadi benturan, terjadi konflik. Ya. Hmm. Maka untuk melihat itu semua secara utuh, ya dua sisi ini perlu diupayakan. Ya. Sehat Hmm. mental secara lingkungan dan sistem perlu disehatkan, sehat mental secara personal dan individu juga perlu disehatkan. Nah,
Kalau kita sudah punya perspektif pemahaman ini secara utuh, baru kita bisa melangkah lebih jauh. Hmm. Banyak pendekatan untuk menyehatkan secara personal ya. Saya memang lebih lebih menguasai yang secara personal, ya, Hmm. secara individu, secara sosial, secara lingkungan, mungkin ada teman lain yang mungkin lebih tahu ya. Oh, gimana mengubah kebijakan Hmm. perusahaan, terus kultur perusahaan perlu diperbaiki itu gimana? Itu kan secara tataran secara lingkungan. Tapi saya secara individu, saya melihat bahwa yang bisa kita upayakan adalah em, ya psikologi banyak pendekatan. Salah satu pendekatan yang selama ini saya pelajari adalah mindfulness, kesadaran. Nah, satu tips teman-teman untuk bisa menjaga kesehatan mental kita secara personal, secara individu dengan pendekatan kesadaran adalah latih dirimu untuk jeda, untuk Hmm. pause. Ya, setergesa-gesa kamu menjalani hidup. Nah, setiap hari mungkin kamu serba tergesa-gesa. Bangun tidur udah harus gini, harus gitu, terus sampai siang, wah lagi, tambah banyak lagi. Sampai sore juga masih ada banyak hal yang mesti dikerjakan. Bahkan sampai malam mau tidur aja juga seperti itu, ya. Ada istilah begini, teman-teman. Manusia modern, kita, saya sekarang ini, itu hidupnya dikejar masa lalu dan mengejar masa depan. Ya, mari kita renungkan bersama. Mari kita rasakan. Barangkali kita selama ini seperti itu. Dikejar masa lalu, mengejar masa depan. Dan nggak ada habisnya. Bahkan ketika kita mau tidur, kita ada perasaan seperti itu. Tidak pernah nyaman gitu. Terus-terusan, wah aku kok dikejar masa lalu ya? Kok aku mengejar masa depan nih? Bahkan lo ya, ketika kita sholat, ketika kita ibadah, barangkali kita kondisi batin kita seperti itu. Dikejar masa lalu, mengejar masa depan. Sehingga tidak ada momen kusyuknya. Ya. Tidak ada be present here and now-nya. Itulah kenapa satu tips kalau tadi saya diminta untuk apa yang bisa kita upayakan secara personal untuk menyehatkan mental kita melalui pendekatan kesadaran. Satu tips saya adalah luangin waktu untuk pause, jeda dulu, berhenti Hmm. dulu ya, um, nggak ngapa-ngapain, hanya berhenti saja, dan itu akan membuat kita lebih apa ya bahasanya menjaga kewarasan kita lah Hmm. dengan berhenti sejenak. Begitu Mbak Ki. Oke, berarti memang butuh ya kita punya waktu untuk memberikan jeda dan berarti di dalamnya juga kita harus aware nih kapan kita perlu jeda ya, perlu istirahat. Kayaknya ini udah terlalu berat atau terlalu overwhelming, jadi memang perlu saatnya untuk istirahat dan memang ya nggak ngapa-ngapain gitu. Iya, supaya ini ya kayak saya Hmm. melihat itu seperti kalau orang yang kita bareng-bareng berlarian gitu, sama-sama berlari gitu, dan kita sebenarnya tidak tahu arah kita kemana. Hmm. Sehingga yang dibutuhkan adalah berhenti sejenak Hmm. dan menanyakan satu hal kepada diri kita masing-masing. Hmm. Kita ini sebenarnya mau kemana? Hmm. Ya, sebenarnya kita ini mencari apa? Ya, karena dalam ketergesa-gesaan kan kita kebingungan sebenarnya. Sebenarnya yang aku cari itu apa gitu. Kita nggak tahu gitu. Hmm. Secara Iya. hakikat, secara hakikat itu kita kehilangan esensi hidup ini gimana gitu. Kayak cuma ikut-ikutan aja. Oh, dia mencari kesuksesan kok. Ya udah aku ikut ah. Oh, dia mencari kekayaan. Ya udahlah aku ikut ah. Tapi kita tidak pernah berhenti sejenak dan Hmm. merenungkan hakikat hidup ini sebenarnya gimana. Itu Mbak Kia. Hmm. Iya, jadi berhenti merenungkan sebenarnya untuk apa gitu ya. Iya, Gak yang hanya diem, oke, tidak berpikir apa-apa, tapi lebih ke punya target, lebih kayak punya, aku tuh sebenarnya mau ngapain, iya, setelah itu mau kemana gitu ya, biar iya, kita ketika start lagi juga mungkin jadi lebih fresh gitu ya. iya. Dan Gak yang, oh, ini juga mm, ditambah dengan aku ini di mana. Kita mm, tidak tidak hanya mikirin tentang mau kemana, mm, tapi kita juga perlu merenungkan posisiku sekarang di mana. Ya, kalau mm. kalau mungkin di banyak kesempatan kan kita hanya diajak mikir goals ya, impian. Iya, iya.
tujuan. betul. Mm-mm. Tapi kita lupa diminta merenungkan Mm. aku ini di mana. Lah, kan ini kan kayak yuk kita goals kita ke Bandung gitu. Tapi kamu tahu nggak kamu ini ada di mana? Nggak tahu. Iya, gimana kita bisa ke Bandung kalau kita nggak tahu Iya, kita ini iya. di mana? Ya, Benar-benar. Benar. Jadi kita perlu merenungkan juga di mana posisi kita sekarang gitu ya ya, untuk mencapai goal tersebut juga sebenarnya. benar sekali. Jadi biar Ya, bisa ngeset hal realistis apa yang mungkin yang bisa kita lakukan ke depannya seperti ya, apa ya. Oke, baik. Kemudian kalau itu dari secara personal gitu ya Mas, ya. untuk kita sendiri bisa dengan tadi menerapkan mindfulness atau kesadaran terhadap diri sendiri, tahu kapan kita harus jeda dan tadi memikirkan tujuan kita ke depannya mau kemana, seperti apa dan sadar akan posisi kita di mana. Nah, kemudian apabila untuk pemimpin dalam suatu perusahaan ya, karena kita sedang membicarakan tentang perusahaan, gimana sih peran pemimpin dalam menciptakan budaya kerja yang positif dan mendukung kesehatan mental karyawannya? Sangat penting ya peran pemimpin ya, karena em, namanya perusahaan tentu kan banyak orang di dalamnya ya. Lebih dari satu lah ya, nggak mungkin hanya Hmm, satu ya. Pasti ada beberapa orang di dalamnya. Dan setiap orang ini kan, apalagi di zaman sekarang ya, di zaman sekarang itu salah satu ciri manusia sekarang itu adalah di kepala masing-masing ya, di kepala kita masing-masing itu punya versi kebenarannya sendiri-sendiri. Dibandingkan dulu, sekarang ini setiap orang itu lebih gencar, lebih lebih apa ya, lebih ngotot gitu, lebih kenceng banget gitu, kayak yang aku tahu itu bener kok gitu. hmm, Dan justru karena setiap orang ini di kepalanya punya kebenarannya sendiri-sendiri. Oh, aku benerku itu A, oh enggak, benerku itu B, oh enggak, benerku itu Y gitu, manual macam-macam kan. Jadinya kan apa? eh, rentan konflik. Maka hmm, perlu ada pemimpin, leader. Nah, leader ini sekarang kalau ngomongin kesehatan mental, ditambah sekarang ini kan ada juga obrolan tentang Gen Z ya, atau mungkin iya, milenial lah ya. Sebelum sebelum Gen Z kan milenial. iya, Itu kan nggak bisa sekarang ini dipimpin dengan pernyataan, kalau istilah saya ya. Maksudnya gini, zaman dulu pemimpin itu bisa loh, eh kamu itu teman-teman ya, misalnya dalam meeting itu ya ada sekumpulan orang gitu, oh kamu itu harus gini, kamu itu harus gitu gitu. Pernyataan ya. Jadi statement, pernyataan. Zaman dulu bisa, zaman sekarang ada misal leader ya, pemimpin tim lah, pemimpin tim, timnya itu sebagian atau mungkin mayoritas adalah Gen Z. Ya. hmm, Leadernya, timnya itu tim leadernya, pemimpin timnya kalau langsung memberikan instruksi sebuah pertanyaan, Gen Z itu akan langsung kayak nggak nyaman. Ya kan? hmm, Memimpin dengan pernyataan sekarang ini sulit. Maka hmm, disarankan kalau ngomongin tentang leader, perannya sangat penting untuk membentuk kultur sehat di perusahaan. Tapi saran saya adalah pimpinlah dengan pertanyaan. Maksudnya, ketika misal sedang rembugan atau sedang diskusi gitu, leader ini bukan memberikan instruksi, justru melemparkan atau ngasih pertanyaan. Menurutmu gimana? Kalau ini hmm, diginiin gimana? Ada hmm, opini nggak? Asumsimu gimana? Kalau misal ini tim kita uh, pakai strategi gini, menurutmu gimana? Begitu. hmm, Jadi dengan memimpin dengan pertanyaan, maka si leader ini lebih mengapresiasi asumsi pendapat dari anggota timnya. Begitu satu satu hal, meskipun mungkin bisa hmm. kita eksplorasi lebih banyak ya, tapi satu hal penting sekarang ini seperti itu sih. Iya, Hmm. jadi sebenarnya memang sangat penting ya untuk leader menjaga atau membawa
menciptakan budaya kerja yang positif dan mendukung kesehatan mental. Dan tadi salah satunya adalah yaitu tadi memimpin dengan pertanyaan. Jadi lebih arahnya lebih ke diskusi terbuka mungkin ya. Apa Iya, menurut dia seperti apa, opininya seperti apa dan bagaimana. Kemudian gini Mas, kita kan nanti akan ada sesi tanya jawab nih. Nah, boleh. ini sebenarnya ada pertanyaan yang sebenarnya relate sama omongan kita sekarang. Boleh Oh, disampaikan nggak? oh boleh dong, boleh boleh. Silahkan Ini silahkan. agak agak Ah, relate sih ya, sebenarnya. hmm, Ini ada pertanyaan dari salah satu chat gitu ya. Kan oke. tadi sempat disinggung tentang Oh fenomena ini Gen ya, pertanyaan dari kucing berarti, chat. Oh cat ya, cat. dari cat dulu. Waduh, sampai sampai Iya, kaget ya. dari saya diem dulu tadi. Jokes jokes tipis-tipis nggak apa-apa ya, Ya nggak biar apa-apa nggak biar biar tegang. nggak terlalu dia, biar nggak terlalu serius. Oke, ini ada Iya. pertanyaan tadi Hmm. berkaitan sama Gen Z katanya. Ah, Bagaimana tentang fenomena Gen Z yang tidak siap bekerja dan oke. bagaimana solusi untuk Gen Z biar bisa bekerja dengan mental yang baik? Nah, ini nyambung tadi sama Oke. kita. Di sini banyak ya Gen Z ya. Kayaknya banyak Termasuk nih. ya, termasuk saya ya. Saya Gen Z. Saya juga dong. Ini saya termasuk ini menolak tua. Menolak tua. Iya, Gen Z ini perlu kita pahami. em, Orang tua Gen Z itu adalah cenderungnya itu Gen X ya. Gen X itu adalah orang tua Gen Z. Kalau milenial atau Gen Y ya, Gen Y itu kan cenderung punya anak Gen Alpha. Ya, Nah, oke. Berarti Gen Z rata-rata orang tuanya adalah Gen X atau ya. milenial senior ya, milenial Milenial senior ya. senior. Awal-awal milenial atau Gen X itu menjadi orang tua Gen Z. Yuk, kita lihat lagi ya, kita bahas, kita bedah. Nah, orang tua si Gen X ini, Gen X dan milenial senior, itu adalah orang-orang yang pertama kali generasi yang mengalami letupan teknologi, percepatan kecanggihan teknologi yang luar biasa. Hmm. Itu di zaman-zaman Friendster, lalu berpindah jadi Facebook, ya muncul Path, ya Iya, kan? Ya, betul. ya beralih dari Winamp ke Spotify, beralih dari dulu handphone itu ada masanya dimatiin, ya. Kalau zaman dulu kan ini sedikit nyebut merek ya, Ericsson gitu, atau mungkin dulu Ya, Nokia itu ada momen handphone itu dimatiin. Dan ketika dinyalain nanti muncul running text gitu. Dan kita iya. bisa, iya, kita agak sedikit bernostalgia ya. Ini buat teman-teman yang usia saya ngalamin itu. Jadi ketika dinyalain itu nanti ada running text yang bisa kita set. Oh, nanti tulisannya apa yang nyemangatin kita gitu. Nah, uh, kembali ke konteksnya tadi bahwa sebenarnya orang tua Gen Z itulah orang-orang yang pertama kali bertemu dengan percepatan teknologi yang luar biasa. Ya. Dan karenanya lah orang tua Gen Z, Gen X dan milenial senior ini sebenarnya adalah orang tua yang overwhelmed, kewalahan dengan teknologi. Generasi sebelumnya, generasi boomers, generasi yang lebih senior, generasi yang lebih tua daripada Gen X, itu mereka tidak punya ilmu parenting yang banyak. Ya udah merawat anak itu ya as it is ya begitu. Tapi Gen X ini sebagai orang tua Gen Z itu justru mengalami percepatan atau ledakan ilmu-ilmu parenting Hmm. dan jadi bingung ya. Jadi bingung saking banyaknya ilmu parenting jadi bingung sehingga cara mengasuh anaknya itu serba kenceng, serba strict, serba Hmm. menurut ilmu parenting itu kamu itu harus gini, kamu itu harus gitu. Ya. Apa akibatnya? Gen Z merasa nggak nyaman dengan itu. Apa akibatnya? Gen Z merasa jadi malah rapuh. Ada yang menyebut generasi strawberry. Ada satu buku yang bisa menjadi referensi, judulnya Anxious Generation. Hmm. Ya, tapi mohon maaf, saya lupa pengarangnya siapa. Nanti bisa di googling ya. Ya ini juga salah satu tanda saya milenial senior, sehingga sudah mulai lupa.
Udah Dia mulai. mengatakan bahwa Gen Z sekarang ini menjadi disebut dengan generasi strawberry, menjadi orang yang gampang bosen, yang mentalnya nggak kuat, jadi orang yang menye-menye dan sebagainya apapun itu Hmm. sebutan ya. Tapi di situ dikatakan bahwa ini salah satu akibat dari pola asuh. Hmm. Ya. Maka disarankan memang Gen Z ini ya perlu menyeimbangkan lah gitu, menyeimbangkan. Kalau dulu kita ya bukan gengsi ya, tapi orang-orang yang seusia saya itu kita permasalahannya adalah kekurangan informasi, kekurangan materi pembelajaran. Tapi akibatnya karena kekurangan, maka kami di generasi yang tua itu cenderung, ini konteksnya kesehatan mental, ya, cenderung menekan, memendam. Kesehatan mental itu kita tekan, kita pendam karena kita tidak punya Hmm. ilmu yang cukup. Itu jadi masalah. Cuma kalau tadi konteksnya ke Gen Z, sekarang ini justru masalahnya adalah overload information. Hmm. Justru masalah sekarang adalah begitu banyak materi pembelajaran. Termasuk sesi ini saja. Mungkin buat Gen Z, ini jadi kewalahan. Karena, tadi pagi aja baru dengerin podcast tentang kesehatan mental. Kemarin malam aja baru dengerin YouTube. Atau belum lama, atau mungkin sambil ikut sesi ini, ada juga mungkin Gen Z yang sambil buka TikTok. Hmm. Di mana itu short video yang ngomongin kesehatan mental juga. Sehingga sekarang overload information, apa akibatnya? Bahayanya adalah jadi lebay terhadap kesehatan mental. Hmm. Jadi self-diagnose. Dan itu Iya. bahaya. Maka salah satu saran saya adalah sekarang di generasi sekarang, kita ini perlu justru memilah, memilih, mengurangi, membatasi materi-materi pembelajaran. Hmm. Karena kalau enggak, kitanya tidak punya waktu untuk mencerna apa yang kita pelajari. Kembali lagi ke jawaban saya di pertanyaan sebelumnya. Itulah kenapa sekarang ini pentingnya jeda, pause, Hmm. supaya memberi waktu buat diri kita mencerna yang kita pelajari. Bukan hanya sebatas knowing, bukan hanya sebatas knowledge, tapi dengan mencerna knowledge, maka menjadi wisdom, menjadi Hmm. kebijaksanaan. Sekarang banyak orang tahu, tapi minim orang Hmm. bijak. Ya tentu saja banyak orang tahu karena ya kita berlimpah pengetahuan. Kita hanya buka satu kotak ini saja, handphone kita masing-masing, kita bisa tahu segala hal. Tapi yang menjadi permasalahan, deep questionnya adalah, bisakah kita membuat pengetahuan itu menjadi kebijaksanaan? Jembatannya adalah, saran lagi mungkin buat kita semua adalah, luangkan waktu untuk berhenti sejenak, jeda. Begitu, Mbak. Ya. Hmm. Jadi memang karena banyak sekali informasi justru ya yang membuat para Gen Z ini mungkin lebih banyak jadinya overwhelmed sama apa yang terjadi sama diri mereka sendiri. Jadi kesannya mungkin jadi kayak nggak siap untuk kerja gitu ya. Iya, dan Jadi malah bingung ini, malah sekarang gimana. ini Mm-mm. kalau sebatas saya ngobrol sama teman-teman Gen Z, ya, Hmm. mereka itu berlimpah pilihan kerja, ya nggak? Hmm, ya, Sekarang ini bisa kok mereka itu jadi konten kreator, menjadi apa? Buka online shop sendiri. benar. Sehingga Hmm. dengan kondisi seperti itu, mental mereka adalah mereka nggak takut untuk resign. Iya. Ini kerja di kantoran ini. Ketika merasa nggak nyaman, ya caw aja mereka. Makanya itulah kenapa Hmm. Gen Z dikenal dengan, kok Gen Z gampang sekali Hmm, pindah kerjaan ya? iya, Ya iya. karena konteksnya sekarang, zamannya adalah zaman di mana terbuka banyak kesempatan. Hmm. Kalau zaman dulu misal saya bekerja gitu, wah kondisi nggak nyaman di kantor. Ya kita tetap telan aja ya kan, kita udah sabar aja, kita mau resign. Kan takut Iya, gitu, dapat kerjaan benar. apa gitu. Nah, kalau zaman sekarang, ya generasi sekarang ya nggak nyaman, udah resign aja. Toh Hmm. keluar dari kantor, dia bisa nyari lagi atau bahkan bukan hanya nyari. Sekarang akses mereka adalah mereka bisa bikin pekerjaan sendiri gitu. Hmm. Itulah yang membuat Iya. kayak,
kok sekarang Gen Z kok gampang bosenan ya? Kok Iya. gampang pindah kerja ya? Iya nggak semata-mata seperti itu gitu, karena memang kondisi zamannya berbeda. Gitu. Hmm. Iya benar-benar. Karena di luar pun sekarang bisa menciptakan lapangan kerja sendiri ya. Kalau kitanya Iya, mau, kita bisa membuat lapangan kerja sendiri atau iya bahkan buka yang lebih. online shop atau Hmm, mungkin jadi affiliate ya kan? Kan ya nggak sekarang. perlu nggak perlu punya produk bisa jualan, bisa Iya live iya. TikTok. Nah, macam-macam sekarang gitu. Iya, berarti memang kayak perubahan di sekitar kita pun juga udah sangat beda gitu ya dengan zaman dulu. Jadi yang nggak bisa dilihat hanya karena dia keluar terus oh lemah gitu, udah gitu aja. Iya, ini memang menarik sekali sih yang Gen Z ini banyak Iya. sekali topiknya Ya, sekarang ini gitu. fun fact ya, fun fact dari saya mungkin Hmm, ingin saya sampaikan juga. Bahkan ada perubahan di lirik lagu. hmm, Mbak Gia sebutin satu lagu, satu band musisi Indonesia, tapi mungkin generasi dulu ya. hmm. Siapa? Contoh. Siapa ya? Generasi dulu mungkin yang saya suka denger Melly Goeslaw. Oh, Melly Goeslaw. Tua banget Oke, ya ya, kayaknya. ya, ya, ya. Tapi itu bisa menjadi contoh yang bagus, Mbak. Maksudnya Hmm, gini, coba perhatikan lirik-lirik lagunya, lirik lagu-lagunya Melly Goeslaw. Zaman hmm, AADC misal, lagu-lagunya Melly Goeslaw. Lirik lagunya itu puitis, iya, nggak 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 gimana ya, nggak bisa langsung dipahami. benar. Ini seperti apa Iya, sih gitu, iya, tapi puitis. Tapi bayangin sekarang Gen Z itu kan salah satu idolanya misal Bernadia, iya, Hindia, ya. Atau sekarang ini yang baru ramai adalah Juicy Luicy, ya kan? iya, Saya juga ngikutin soalnya, tahu kan? Nah, ini iya, buat teman-teman yang Gen Z pasti tahu lirik lagu mereka itu lirik lagu yang cerita, ya kan? iya. Bernadia ada lirik lagu sabuk pengaman. Maksudnya sabuk pengaman di mobil itu masuk ke lirik lagunya dia gitu. Ya kan? Juicy Luicy ngomongin ketemu mantan gitu. Dan itu lirik lagunya itu lirik lagu yang Ketemu mantan. ya ketemu mantan beneran beneran langsung langsung tahu gitu. Langsung tahu artinya apa gitu. Beda dengan lirik lagu dulu. Sehingga memang sekarang ini ngomongin tentang lirik lagu itu pun juga mengalami perubahan. Untuk itu Hmm. kondisi psikologis, kondisi mental orang dulu sama orang sekarang juga tentu berbeda gitu. Hmm. Saya jadi baru ngeh nih kalau lagu juga beda jadi saya baru ngeh juga ternyata ya memang Iya, sangat beda gitu ya zaman iya, dulu dan zaman sekarang ya itulah perubahan zaman juga sangat mempengaruhi gitu ya jadi memang iya, tidak bisa semata-mata juga kita menelan semua informasi yang kita dapat sekarang jadi buat teman-teman yang Gen Z juga harus punya waktu untuk jeda untuk memilih informasi mana sih sebenarnya yang memang dibutuhkan jadi jangan semuanya ditelan bulat-bulat gitu ya. iya, iya. Dan ada ego Iya. generasi ya, hati-hati. Mungkin juga sebagai generasi yang bukan Gen Z, generasi tua Mm-mm. gitu, yang Iya. seangkatan sama saya, kita juga tidak bisa terus nyalain Gen Z. Iya. Karena konteks zamannya berbeda. Ya. Hmm. Loh, zamanku dulu nggak kayak gini. Loh lah konteks zamannya berbeda kok gitu. Demikian Iya. juga sebaliknya ya. Kalau saya boleh saran juga ke teman-teman yang Gen Z, kamu juga nggak bisa terus nyalain generasi tua. Iya. Karena lagi-lagi konteks dan zamannya berbeda. Ya. Karena Benar. seringkali yang merasa paling benar sendiri, generasiku tuh paling benar sendiri. Nah, itu adalah Hmm. ego generasi. Perlu Hmm. diwaspadai itu. Hati-hati. Iya. Ya. Harus hati-hati ya, jangan aku bener. Padahal zamannya berbeda. Zamannya berbeda gitu. Iya, iya. Baik, mungkin terakhirnya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih, Mas. Kayaknya udah Ya. pada mau bertanya. Gimana sih Mas Aji melihat perkembangan isu kesehatan mental di tempat kerja dalam beberapa tahun ke depan? Saya tidak menginginkan sebenarnya, hanya Hmm. saja kondisinya mungkin akan semakin pelik. Hmm. Kenapa? Karena ini banyak orang nggak tahu bahwa data-data yang ada di publik ya. Misal contoh contoh gini, em, jumlah orang yang bunuh diri Hmm. atau jumlah perceraian, data-data yang lain juga terkait dengan kesehatan mental. Data-data itu tidak.
menggambarkan jumlah yang sebenarnya. Hmm. Belum lama ini saya ngobrol sama teman saya yang menelusuri data itu, fokus menelusuri data itu. Contoh misalnya jumlah bunuh diri. Em, Mungkin yang terlaporkan ya, yang masuk ke data itu mungkin cuma sepertiganya. Hmm. Jadi misal jumlahnya 100 di data itu, kejadian sebenarnya mungkin 300. Hmm. Termasuk mungkin permasalahan Ya. perihal DMK, orang dengan masalah kejiwaan, atau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Masih banyak PR kita, masih banyak PR kita. Sehingga kalau tadi pertanyaannya adalah gimana ke depannya, saya tidak menginginkan kondisi ini terjadi, tapi faktanya adalah begitu. Akan PR kita Hmm. banyak, PR kita banyak, sehingga perlu upaya kita bareng-bareng. Maka saya sangat mengapresiasi dengan acara ini, dengan sesi ini, bahkan secara rutin kan, maksudnya bukan hanya dengan saya, tapi dengan psikolog, dengan psikiater yang lain ngomongin tentang mental health awareness. Karena kita masih sangat kurang dan perlu kita upayakan bersama. Karena kalau tidak, um, gulungannya akan semakin besar gitu. Ya, Hmm. apa namanya, penambahannya atau mungkin um, gulungan masalahnya akan semakin bertambah pelik gitu. Uh, Hanya saja kita tidak perlu terus wah drop gitu terus wah kok ternyata seperti itu ya. Justru dengan mengetahui kenyataannya, mari kita mulai sekarang mulai melek akan kesehatan mental, mulai menambah literasi kita, belajar, ikut sesi terkait kesehatan mental, dan yang terakhir beranikan diri ke profesional. Hmm. Ya. Karena Iya. um, lihatlah kesehatan mental itu seperti kesehatan fisik. Kalau kamu kesehatan fisik mesti uh, berapa bulan sekali mesti cek lab, ya, ambil darah. Demikian juga sebenarnya kesehatan mental. Secara berkala kamu perlu um, alignment ya, atau kamu perlu ngecek, kamu perlu penyelarasan diri gitu supaya bisa kembali ke titik tengah, ke jejak lagi gitu, ke center lagi gitu. Gitu sih Mbak Kia. Oh, jadi sebenarnya masih banyak PR ya, baik untuk karyawan dan untuk perusahaannya, karena masalah kesehatan mental ini memang tidak mudah dan tadi dengan banyaknya angka-angka di luar sana, angka bunuh diri dan sebagainya, itu juga jadi salah satu hal yang mendukung juga kepada kesehatan mental di tempat kerja gitu. Jadi ini masih jadi PR yang panjang. Pada rekan-rekan semua juga silahkan pelajari kesehatan mental ini, jangan bosen gitu ya Mas Iya, dan untuk tambahan belajar ini ya tentang Mbak ya, kesehatan tambahan mental. mungkin Mm-mm. tambahan satu hal yang menjadi keresahan saya adalah gini. Em, Sekarang ini kita sama-sama tahu kondisi hidup ini makin bikin kita stres gitu. Contoh misal kondisi ekonomi gitu. Mm-mm. Kondisi ekonomi memang baru lesu, baru banyak Iya. orang yang menahan uangnya, atau di sisi lain ada banyak orang yang punya usaha tapi pembelinya turun. Ya. Mm. Tapi mari kita cermati bersama. Pembelian terhadap entertainment, hiburan, pembelian terhadap gadget, pembelian terhadap labubu, boneka labubu, itu jor-joran, Tinggi. Iya, tinggi. benar. The big question kan gitu. Katanya ekonomi baru lesu. Tapi kalau ngomongin nonton konser, ngomongin traveling, Hmm. jalan-jalan, ngomongin ke mall, ngomongin sifatnya hiburan, sifatnya Iya. entertainment, kenapa manusia banyak orang yang jor-joran? Ya, gadget kan juga termasuk entertainment kan, atau Iya. mungkin lebih ke emosional. Labubu juga masuknya ke entertainment gitu. Kenapa seperti itu? Karena ini menjadi hal yang mari kita concern bersama-sama. Manusia kita ini kalau punya uang lebih, ya, misal tiba-tiba dapat arisan, atau misal tiba-tiba dapat bonus, atau tiba-tiba dapat kamu jualan apa dan laku gitu, kamu dapat uang lebih, dan atau kamu dapat waktu lebih, ya, kesempatan gitu, misalnya seperti pagi ini gitu, dapat kesempatan untuk ikut sesi ini gitu, dapat uang lebih dan waktu lebih, manusia sekarang justru menggunakannya untuk entertainment, Hmm. ya, untuk hal yang sifatnya emosional. Dan bahayanya adalah
Ketika entertainment itu habis nonton konser, iya Mm-mm. kamu seneng, iya kamu tenang. Lalu selang beberapa waktu kamu kembali stres lagi. Hmm. Dan setelah itu begitu lagi. Jadi kayak downward spiral istilah saya. Saya suka dengan entertainment. Saya juga menikmati, saya mengkonsumsi entertainment. Tapi kita bareng-bareng perlu waspada akan konsumsi kita terhadap entertainment. Karena sebenarnya untuk memutus lingkaran yang terus turun ini, downward spiral ini, yang perlu kita lakukan justru ketika kita punya uang lebih, ketika kita punya waktu lebih, gunain itu untuk edukasi. Hmm. Tapi susah, susah. Saya Ya. sendiri pun juga sekali ketika dapat uang lebih, dapat waktu lebih, saya gunain uang lebih dan waktu lebih ini untuk melakukan hal yang sifatnya menghibur. Ya, karena kan ya tadi kembali lagi karena stres, selama ini stres, ketika tiba-tiba ada uang lebih dan waktu lebih, ya udah aku gunain buat entertainment. Tapi justru itu sebenarnya tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Malah akan berulang terus itu. Ini ya, apa namanya? Loopnya ya. Jadi ngeloop gitu, muter terus. Maka sebenarnya kita perlu ingat ketika punya uang lebih, punya waktu lebih, sebagian gunain buat edukasi ya. Hmm. Begitu sih saran saya. Baik, terima kasih banyak Mas Aji atas penjelasannya. Jadi memang ya banyak sekali tren sekarang yang belinya lagu buku atau mungkin nggak pergi-pergi ke konser. Karena sebenarnya mereka itu merasa stres juga ya sebenarnya Mas sama apa yang terjadi sekarang gitu dengan kondisi yang sekarang. Dan itu tadi jadinya secara nggak sadar mungkin mereka jadinya menciptakan loop yang terus-menerus seperti itu. Jadi stres healing kemana gitu atau beli apa Ya, yang memang sifatnya emosional untuk ya jadinya menghibur mereka tapi sebenarnya masalah sebenarnya nggak beres gitu ya. ya, Gitu. Oke, baik. Sekarang sepertinya sudah masuk ke dalam sesi tanya jawab. oke. Kita akan diskusi sama para peserta yang ada di ruang Zoom ini. Baik, untuk peserta yang ingin bertanya, silahkan boleh raise hand terlebih dahulu. Nanti tolong disebutkan namanya dan domisilinya dari mana, kemudian langsung boleh ke pertanyaannya. Di sini ada yang mau bertanya? Saya nyela sedikit dulu, Bu. Boleh, Oh Haidar iya, Bagir nih. oh iya Pak, Cuma boleh mau Salam, silahkan. salam hormat Pak Haidar. menyampaikan menyampaikan salam ke Mas Haji nih lama nggak Iya, ketemu. iya Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah saya tahu sibuk sekali sudah menyempatkan diri. Wah, Saya nggak bisa ngikutin betul karena saya lagi Pak di restoran di Mekah pencitraan nih, itu saya. Oh, lagi umroh di Mekah. Oh, Tapi saya sempatkan sambil dengerin di tengah agak keramaian. iya. Kapan-kapan ketemu Mas Hadi makasih, ya. Banyak yang makasih. saya mau belajar nih. J, J, Pak Haidar, ya, baik, baik Pak Eh, Haidar. Saya juga perlu ya, banyak terima, belajar dari Pak terima Haidar. kasih. Kasih. Silakan. Iya, baik. Sama-sama, Terima terima kasih kasih Pak Pak Haidar. Haidar. Baik, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Ada peserta yang mau bertanya? Boleh raise hand terlebih dahulu. Oke, adakah? Atau kita baca dulu yang, atau kita panggil yang dari kolom chat. Ada Ada yang Mbak Ayu. ada yang Gensi mungkin, Gensi. Ada yang gitu. Oke, ada Mbak Ayu Sumilir, adakah? Apakah mau bersedia untuk on cam atau mau dibacakan saja? Iya, ada Kak. Ada, oke. Oh, ini sudah hadir. Oke, silahkan Mbak Ayu perkenalan diri dan domisilinya dari mana, langsung ke pertanyaannya. Oh, ini harus on cam ya? Oh, mau Oh, on cam suara aja boleh. nggak apa-apa sih. Kalau suara juga nggak Suara apa-apa. aja nggak apa-apa. Oh iya, oke. Iya, makasih Mbak Gea sama Pak Aji ya. Ini menarik banget. Aku dapat banyak insight hari ini ya, gitu. Terus, cuma yang perlu aku tanyain tadi itu, tadi belum dijelasin ya, sebenarnya tuh kan sukses yang sehat itu jadinya seperti apa gitu. Karena tahun lalu tuh aku memang jadinya memang ke fisik ya gitu karena nggak tadi udah di apa
dikasih tahu kalau misalnya antara kalau nggak mager, kalau nggak overwork. Nah, kebetulan aku tuh jadinya yang overwork banget gitu. Jadi 2023, 2022 itu tuh langganan lah keluar masuk rumah sakit seperti itu. Nah, baru nih di 2024 aku beberes ini ya, beberes emosional ya. Baru ketahuan, baru mulai bisa dilerai satu persatu gitu. Dan ternyata memang ada banyak kekecewaan gitu di di lingkungan profesional aku gitu. Ternyata gitu ya. Dan ternyata responnya tuh memang jadinya overwork dan itu kena ke kesehatan aku. Nah, makanya aku pengen nanya sih, sukses yang sehat itu seperti apa? Karena sekarang setelah dilerai satu-satu, jadinya mager, Pak Aji, gitu. Gimana tuh? Baik, terima Ya, kasih kesempatannya. terima Terima kasih kasih Mbak Ayu. Mbak Ayu. Ya, Mangga boleh Mas Aji mau langsung jawab? ya. Sebelum saya jawab, di tempat saya hujan, apa di tempat teman-teman hujan? Cukup deras ini, baru aja hujan turun. Oh iya, di sini Ya, Ya, tadi panas. malam hujannya di situ panas ya. Panas. Oh, ya memang mungkin ini berbeda ya. mendung. Iya. Oh mendung, ada yang mendung Oh, katanya. mendung ya, mendung. Iya, di Bogor Ya, ini mendung. berbeda karena saya di planet Bekasi. Saya Saya di juga planet beda. Bekasi jadi beda. Iya. Oke, sukses yang sehat. Hmm. Yang sering kali kita pahami, uh, kesuksesan ini kan relate dengan kerja kan, atau hal yang kita upayakan gitu, kerja gitu. Pada waktu kita kecil gitu, sering pemahaman kita kerja itu kerja keras ya, kerja yang mesti keras, kerja yang mesti mesti apa yang ngotot gitu, sekeras mungkin bekerja supaya kamu sukses. Nah, karena kita melekat, karena kita batin kita terprogram, terkondisi bahwa kerja itu mesti keras, sehingga kerja itu jadi mengorbankan kesehatan. Ya. Dan karena mengorbankan kesehatan, maka suksesnya jadi sukses yang nggak sehat. Lalu dari perjalanan pemahaman mengenai kerja, itu muncul yang disebut dengan kerja cerdas. Ini juga kesadaran akan kerja cerdas itu lebih baik daripada kerja keras. Nah, karena sudah mulai memikirkan efektivitas dan efisiensi dari apa yang kita kerjakan. Oh, kalau ini itu nggak mendesak aku kerjain, tapi nggak sekarang loh ya. Oh, ini kerjaan ini nggak mendesak dan juga nggak penting. Ya udah nggak usah aku kerjain. Oh, ini mendesak dan penting ya, masih aku kerjain sekarang. Terus ada lagi yang mungkin, oh ini nggak mendesak dan penting itu juga bisa didelegasikan gitu. Jadi kita mulai ada pemahaman pemilahan. Oh ini kerjaan ini gimana? Itu kerja cerdas. Hanya saja ini juga belum sepenuhnya oke. Maka dari kerja keras berpindah jadi kerja cerdas. Lalu setelah jadi kerja cerdas, kita mulai muncul pemahaman berikutnya, itu kerja sehat. Kerja sehat ini sudah melibatkan bahwa kesuksesan itu bukan hanya ngomongin tentang kekayaan, bukan hanya ngomong yang kita miliki, jabatan dan sebagainya. Bukan itu, tapi kerja sehat ini sudah melihat bahwa ada faktor penting lain yang juga perlu kita perhatikan, yaitu kesehatan kita. Ya, um, kesehatan kita juga perlu kita masukkan menjadi aspek yang perlu kita pertimbangkan. Ya, kalau terus-terusan begadang untuk mengerjakan sesuatu, ya, itu kan berarti sudah mulai mengorbankan kesehatan. Nah, kalau kerja sehat, ya sudah mulai perlu ditata jam tidurnya, perlu ditata juga
ritme hidupnya. Nah, mungkin kalau ini dimasukkan ke konteks perusahaan, tentu tidak semudah apa yang saya omongkan. Karena terbentur dengan budaya kerja kantor atau ritme kerja kantor. Sehingga kembali lagi ke pemahaman bahwa perlu secara utuh, bukan hanya personal yang memahami tentang kerja sehat, sukses sehat, tapi secara perusahaan, secara kolektif, secara lingkungan. Mereka ini juga secara kolektif perlu sadar akan kerja sehat dan sukses sehat. Sehingga muncullah kebijakan misal, oke, kita bekerja pada waktu jam kerja ya beneran kerja, tapi ketika udah larut malam, jam 8 malam lebih, jam 9 malam, sudah tidak ada WhatsApp mengenai pekerjaan. Itu udah ada kesepakatan seperti itu, dan itu menjadi upaya kolektif. Begitu mungkin di waktu yang ringkas ini saya menjawab terkait dengan em, sukses sehat ya. Dan kalau perlu referensi lebih utuh, ada buku Toxic Sukses. Ya, Toxic Sukses itu ngomongin tentang sukses yang sehat gimana, buku sudah ada. Begitu sih. Baik, terima kasih Mas Aji. Apakah sudah terjawab, Mbak Ayu? Udah terjawab Mbak Gea. Terima kasih Pak Haji. Baik, Terima terima kasih. kasih. Baik, selanjutnya apakah ada lagi sebelum kita menutup acara ini? Apakah ada yang mau raise hand atau mau saya panggil lagi seperti tadi? Adakah? Oke, sepertinya belum ada yang raise hand ya. Nah, ini kebetulan pas di belakang saya Ada. ada, iya, Oh itu, oh, bahasa iya, Indonesia ya itu ya. iya, ada versi Inggrisnya, lalu udah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Ini bisa jadi Hmm. referensi sukses sehat itu gimana atau kerja sehat itu gimana. Hmm. Oke, bagus tuh bukunya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau beli, boleh. Iya. Tadi bukunya Dan sudah ditunjukkan. subjudulnya bagus. Subjudulnya itu mendapatkan yang diinginkan tanpa kehilangan yang dibutuhkan. Oh, bagus ya. Oke, saya catat juga nih. Oke. Oh, ini ada yang resen nih. Dari Mbak Dina. Boleh, Mbak Dina ada? Ada, tapi mohon maaf Oke. saya off cam ya. Iya, Tidak nggak apa-apa, apa-apa, Mbak. silahkan. Monggo. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Gea. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Mas Aji. Dan Assalamualaikum juga Pak Haidar Waalaikumsalam. yang Ya. sedang berada di Mekah. Mohon doanya. Jadi begini Mas Aji, saya ini memang bukan Gen Z. Saya Gen X ya. Dan seperti tadi disebutkan Mas Haji, Gen X ini biasanya anak-anaknya Gen Z ya, begitu. Dan seperti tadi disebutkan bahwa gap generation ini juga melahirkan masalah-masalah dalam membina hubungan kekeluargaan ya antara ibu dan anak begitu. Ini saya mohon saran dari Mas Aji, mungkin ada tips atau general tips gitu, Mas, untuk membina hubungan kekeluargaan yang baik ya, terutama dengan anak-anak yang Gen Z ini. Itu saja pertanyaannya, Matur nuwun, Mas Haji dan Mbak Gea dan semua tim Khair Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. terima kasih Ya, Mbak Dina. Baik, silahkan Mas Aji. ya baik, atas pertanyaannya dari Mbak Dina, terima kasih. Matur nuwun. Em, Kembali ke jurus dasar ya, kalau saya menyebutnya itu komunikasi sebenarnya. Ya, komunikasi, komunikasi antara orang tua dan anak, orang tua sebagai Gen X dengan anak sebagai Gen Z. Oke, sambil kita menunggu Mas Aji, mungkin saya ingin tahu peserta di sini kebanyakan Gen Z, Gen X, milenial, atau yang lain? Boleh diisi di kolom komentar sambil kita menunggu Mas Aji masuk lagi. Saya Oke, silakan. lanjutkan ya, Iya, Mas. ya, ya. Jadi
biasanya kita sebagai orang tua, Gen X ini juga sudah punya kebenaran di kepalanya sendiri. Kamu harus gini, karirmu itu harus gitu, kamu jangan gitu, dan sebagainya. Jadi udah ada kayak kotak gitu, kekakuan yang, oh ini loh polanya itu mesti gini, hidup itu mesti begini gitu. Di satu sisi, Gen Z sebagai anak juga punya kotak pola yang kaku dan mungkin berbeda dengan um, apa yang ada di kepalanya orang tuanya. Itulah terjadi benturan antar kotak yang kaku itu, kebenaran kotak kebenarannya masing-masing berbenturan. Maka sebenarnya um, kedua pihak, orang tua dan si anak perlu mengendurkan rasa benarnya sendiri, atau mengendurkan ego gitu. Oh, ternyata yang aku tahu ini belum tentu benar. Ya. Dengan begitu, barulah bisa terjalin komunikasi yang baik. Ya. Dua sisi, it takes two to tango. Ya. It takes two to tango. Jadi dua sisi perlu sama-sama mengendurkan egonya, baru bisa berkomunikasi. Tapi kalau di sini kan mungkin hanya orang tuanya ya. Tadi kan dari sisi orang tuanya ya. Memang berarti kan si anak mungkin masih kaku gitu punya kebenarannya sendiri sehingga si orang tua justru perlu ekstra lebih ngendurin lagi egonya dan lebih berusaha masuk ke dunia mereka seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jurusnya bertanya, bukan pernyataan tapi pertanyaan. Ada curiosity untuk mengetahui pola hidup mereka seperti apa, cara mereka kerja sekarang ini seperti apa, cara mereka berkomunikasi seperti apa, gaya bahasa mereka seperti apa. Itu kita belajar untuk masuk ke dunia mereka supaya kita bisa lebih berkomunikasi dengan mereka. Ya, satu hal yang juga mungkin menjadi um, pembeda antara Gen Z dengan generasi yang lebih tua adalah cara menggunakan handphone di kameranya. Kalau kalau mungkin generasi saya juga generasi Mbak Gia dan juga generasi tua, kita zoom gini pakai kamera um, on cam gitu atau misal kita video call atau bikin video itu kita perlu dandan yang proper, ya nggak? Jadi beneran serius banget itu kayak ini kayak aku itu kayak masuk TV gitu. Jadi harus dandannya beneran gitu. Tapi berbeda dengan Gen Z. Gen Z itu dimanapun kapanpun itu bisa mengangkat handphonenya, buka kameranya dan langsung record. Makanya jadi terus banyak konten di TikTok kan rata-rata seperti itu. Begitu spontannya, begitu langsung to the point, langsung seapa adanya gitu. Ya. Nah, karena ada perbedaan itu pula lah yang juga jadi kendala dalam berkomunikasi. Perlu ada jembatan. Kita perlu menciptakan jembatan dengan mereka. Sebagai orang tua perlu menciptakan jembatan kepada anak. Si anak pun juga sebenarnya kalau memang di sini ada Gen Z, saya sarankan Gen Z pun perlu menciptakan jembatan berkomunikasi dengan orang tuanya. Karena pada akhirnya, ini terakhir untuk kesadaran kita bersama termasuk saya, pada akhirnya jadi anak itu nggak mudah. Jadi orang tua juga nggak mudah. Sama-sama sulit menjalani hidup ini. Sebagai orang tua itu nggak mudah, sebagai anak itu nggak mudah. Ya, jangan terus sebagai orang tua merasa, ah, yang ini kan apa namanya, yang cuma nggak mudah ini cuma aku gitu. Yang sulit ini kan aku. Enggak, jadi anak itu juga nggak mudah. Demikian juga sebaliknya, anak pun juga perlu sadar bahwa jadi orang tua itu nggak mudah. Maka yuk saling membantu. Anak dan orang tua saling membantu sama-sama menyadari bahwa ini sama-sama nggak mudahnya ini gitu. Atau lebih lebih mendalamnya kita ini sama-sama takut menjalani hidup ini. Sama-sama ketakutannya ini. Yuk kita saling membantu untuk menemani gitu. Gitu sih Mbak Kia. Baik, terima kasih Mas Aji. Apakah sudah terjawab pertanyaannya Mbak Dina? Sudah terjawab sekali. Terima kasih. Mungkin Hmm, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita membangun kesadaran, bagaimana menghadapi hidup yang tidak mudah ini, baik bagi orang tua dan bagi anak. Kemudian menciptakan satu
pemahaman yang sama gitu ya, Mas. Iya, Eh, iya. Iya, baik. Em, Terima kasih. ya, Ya, terima kasih. Mungkin ringkas saja untuk saya jawab. Em, iya, Pertama-tama, kalau di ilmu kesadaran ya, di ilmu mindfulness, supaya kita eling gitu, iya, em, kita prioritaskan bukan bukan mengubah orang lain. Sebagai orang tua, bukan terus prioritasnya berusaha mengubah anak. Sebaliknya juga sebagai anak, prioritasnya bukan mengubah orang tua, tapi justru yang terpenting adalah kita ini perlu menyelaraskan diri kita sendiri, perlu adjust, perlu menyesuaikan diri kita sendiri. Sebagai orang tua berarti perlu melihat dirinya sebagai orang tua, sebagai anak juga perlu melihat dirinya sebagai anak. Untuk apa? Menyelaraskannya gini, uh, kita perlu terkoneksi dengan kesadaran. Kita perlu, setiap kita ini perlu belajar, berlatih, terkoneksi dengan sang sumber. Kita bisa menyebut Tuhan, kita bisa menyebut Allah, kita bisa menyebut apapun itu. Tapi intinya adalah kita kita belajar untuk eling, berlatih, terkoneksi dengan Sang Maha Cinta atau diri sejati kita. Hanya dengan begitu, kalau kita senantiasa, setidaknya cukup sering kita terkoneksi, eling, terhubung dengan Sang Maha Cinta atau terhubung dengan kesadaran, maka se sekeos, seberantakan apapun hidup ini, kita akan lebih lebih tidak gampang hanya terseret oleh uh, gelombang di hidup ini, karena kita terkoneksi dengan kesadaran itu. Hmm, Dan satu lagi mungkin muncul pertanyaan gimana tips praktis, dan ini menjelang akhir sesi ini kan, tips praktis supaya bisa terkoneksi dengan kesadaran, terkoneksi dengan momen di sini kini. Tips praktisnya sadari nafas. Jadi ketika tarik nafas, sadari nafas masuk. Ketika mengembuskan nafas, sadari hembusan nafas. Dan terus ulangi seperti itu. When you inhale, sadari tarikan nafas. Ketika hembusan nafas, sadari nafas keluar. Pikiran akan terus lompat-lompat, mikirin kekhawatiran masa depan, kesedihan masa lalu. Hidup ini kok membingungkan ya, kok ini begitu menakutkan ya. Akan terus bermunculan pikiran. Begitulah pikiran. Job desk pikiran akan selalu seperti itu. Dia akan selalu memberikan skenario-skenario yang sulit, skenario yang bikin kita takut. Tapi setiap kali pikiran muncul, ingat buat kembali ke nafas. Itulah latihan, bisa dikatakan latihan ya, atau hidup berkesadaran dengan cara menyadari nafas. Itu Mbak Kia dan Mbak Oke. Dina. Ya, Baik, terima kasih Mas Aji. terima kasih. Mbak Terima Dina, kasih. apakah sudah terjawab juga pertanyaan yang ini? sangat terjawab sekali. Matur nuwun, Mas Haji. Ih, sami-sami. Sama-sama Mbak Dina. Oke, ini kita waktunya. eh, oke, masih katanya satu pertanyaan lagi, nggak apa-apa Mas? Boleh, boleh, Oke, silahkan. ada lagi yang mau raise hand atau mungkin ya tadi di kolom chat ada yang belum terjawab. Pilihan Ini ganda ya pertanyaannya. pilihan ganda. Oke. Oke, mana ya pertanyaannya? Ini sebenarnya agak mirip ya. Coba kita lihat. Hmm. Sebenarnya ini agak mirip sih Mas sama yang tadi ya Hmm, pertanyaannya. Saya gen, oh ini saya gen milenial yang hmm, punya tim di kantor sebagian anak Gen Z yang strawberry generation banget. Tiap hari datang siang, pulang cepet. Hitung-hitungan sama kerjaan. Di-push dikit, iya. besoknya izin sakit. Hmm, Sangat beda culture dengan gen milenial seperti iya, saya. iya, Bagaimana menghadapi Gen Z seperti ini supaya satu frekuensi, lalu bagaimana cara mendidik anak yang gen alpha supaya tidak menjadi strawberry generation? iya.
Bahkan milenial pun juga berkonflik ya dengan Gen Z ya. Apalagi tadi um, Gen X ya. Um, usianya jaraknya lebih jauh, tentu akan tidak mudah berhadapan dengan Gen Z. Gen X pun juga ya di dunia kerja sering terjadi benturan konflik. Seperti tadi yang diceritakan punya tim Gen Z, padahal dirinya adalah milenial atau Gen Y. Um, ya tadi sudah sedikit banyak sudah saya Hmm. sampaikan dengan komunikasi dengan um, lebih mendalam lagi mungkin kalau tadi terkait dengan konteks mereka seperti itu gaya bekerjanya. hmm, Coba tanya ke mereka ya, uh, mengapa, why. Mungkin tidak se to the point ini, tapi intinya adalah kita punya posisi mental yang bertanya ke mereka, kenapa mereka gaya bekerjanya seperti itu. Hmm. Barangkali dengan mengetahui mengapanya, baru bisa diajak ngobrol penyelarasan di aturan kerja di tim ini itu mestinya begini begitu. Tapi kita perlu tahu dulu dari sisi mereka, why-nya apa. Gitu. Ya. Hmm. Dan um, perlu dikasih tahu, diingetin juga ke mereka bahwa em, yang menjadi acuan terutama adalah yang menjadi acuan utama adalah aturan dalam kerjaan kan gitu. Kalau memang sudah ada aturan begini begitu ya kita semua pasti menaati itu gitu. Hmm. Jadi kalau memang mereka tidak bisa menaati itu, ya yang namanya dunia kerja ya mesti ada ketegasan. Jadi tidak bisa terus keluar dari aturan itu kalau memang sudah ada aturan yang kita semua mesti menaati aturan itu, mesti disiplin gitu. Ya barangkali seperti itu dulu ya. Jadi memang tidak bisa terus langsung ngejudge mereka, tidak bisa terus membenci mereka karena poin utamanya justru di why-nya, mengapa, kenapa mereka begitu. Hmm. Oke, baik. Terima kasih Mas Aji. Jadi memang komunikasi kembali lagi ya. Ya, Kita harus bertanya dengan mereka kenapa cara mereka iya, seperti itu kerjanya. iya, Dan tadi menyampaikan aturan-aturan apa aja yang ada di kantor. Jadi bikin kesepakatan gitu ya seperti apa iya, setelah iya, bertanya seperti itu. Baik, iya, apakah terjawab pertanyaannya? Yang mudah-mudahan terjawab ya. Ini yang dari kolom chat ya tadi. Baik, karena ini waktunya juga sudah habis ya, Mas. Kita simpulkan dulu. Jadi, kesehatan mental ini sangat penting, terutama dalam tempat kerja, karena tadi dapat mempengaruhi produktivitas kita. Bisa kita jadi overwork, atau misalnya kita jadi malas untuk bekerja, itu adalah salah satu alarm untuk kita punya jeda dulu, untuk kita punya waktu untuk sejenak istirahat dari apa yang sedang kita kerjakan. Dan kembali lagi, tetapkan tujuannya untuk apa, sadari kita posisinya di mana. Kemudian kita juga harus punya apa namanya keinginan ingin apa sih setelah itu gitu sampai sampai pada akhirnya kita jadi bisa sedikit-sedikit menjaga kesehatan mental kita terutama di tempat kerja sehingga produktivitas kita juga bisa terjaga ketika bekerja seperti itu. Baik, Mas Aji, terima kasih banyak sebelumnya untuk sama-sama, waktunya. terima kasih. Tapi sebelum itu kita mau foto bersama dulu. Oh boleh. Boleh? Oke, Boleh. Halo, oleh selamat admin. siang. Oke, selamat siang. Silahkan admin Iya. untuk peserta boleh di on cam. Ya, terima kasih untuk Pak Aji dan Bu Gea, untuk Bapak dan Ibu pada sesi foto kajian hari ini dimohon untuk on cam ya. Dan sebelumnya, terima kasih banyak telah hadir pada seminar hari ini. Semoga selalu dalam kebahagiaan. Untuk Bapak, Ibu sekalian juga dapat berdonasi langsung untuk program Yasmin melalui website Yayasan Amal Fari Yasmin atau bisa langsung chat WhatsApp kami. Boleh Bapak Ibu on cam dulu. Oke. Ini kitanya masih spotlight kayaknya ya. Oh iya. Iya.
Satu, dua, tiga. Oke, untuk slide selanjutnya, Bapak Ibu tetap senyum ya, karena nggak tahu slide-nya yang mana. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya. Sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama, Sehat baik, selalu. terima kasih. Ya, Baik, Iya. kalau begitu terima kasih banyak Mas Aji atas waktunya hari terima ini. kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Ya, Dan terima kasih juga amin. kepada para peserta yang sudah hadir. Mudah-mudahan ilmunya yang dari Mas Aji saat ini bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.